Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan saya Ahmad Ruslan Brasin dengan NIM 44224653126 kelas KS3D Prodi RPM atau Rekayasa Perancangan Mekanik angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang auto tuning PID motor DC MATLAB Simulink. Nah, auto tuning PID adalah metode penentuan parameter KP, KI, KD atau PID secara otomatis untuk mendapatkan respon sistem yang optimal tanpa trial error manual. Pada sistem kendali motor, DC motor, servo, aktuator, auto tuning itu mempercepat proses setting, mengurangi kesalahan manusia, digunakan pada kontrol kecepatan dan kontrol posisi. Tiga metode auto tuning yang umum digunakan. Yang pertama ada set stream, yang kedua ada superposition, dan yang ketiga ada PRSB atau singkatannya pseudo random signal binary. Yang pertama, metode auto tuning system stream, sine stream. Prinsip kerjanya, sistem diberi sinyal gelombang sinus dengan frekuensi tertentu. Respon sistem dianalisis amplitude dan fase. Digunakan untuk identifikasi dinamika sistem. Karakteristiknya, eksitasi sinyal halus dan stabil, cocok untuk sistem mekanik sensitif dan analisis berbasis frekuensi respon. Kelebihannya tuh akurasinya tinggi, minim getaran mekanik, serta aman untuk sistem presisi. Kekurangannya, proses relatif lambat dan tidak cocok untuk sistem non-linear ekstrim. Yang kedua ada metode auto-tuning superposition. Prinsip kerjanya, sinyal kecil ditumpahkan pada sinyal kendali utama. Kemudian berdasarkan prinsip superposisi sistem linear. Terus juga respon sistem dianalisis tanpa menghentikan operasi utama. Karakteristiknya auto-tuning online. Kemudian sistem tetap beroperasi normal serta digunakan di industri. Kelebihan tidak menggunakan proses utama, cocok untuk sistem produksi kontinu dan juga cepat beserta efisien. Kekurangan, kurangnya itu akurat pada sistem non-linear dan juga sensitif terhadap noise. Selanjutnya yang terakhir metode auto tuning PRSB, pseudo random signal binary. Prinsip kerjanya tuh yang pertama sinyal diberi sinyal acak biner plus 1 atau minus 1, kemudian respon dianalisis untuk memperoleh model dinamis, respon dianalisis untuk memperoleh model dinamis, kemudian menguji sistem di berbagai frekuensi sekaligus. Karakteristiknya eksitasi sinyal agresif, cocok untuk identifikasi cepat, dan kelebihannya pertama identifikasi sangat cepat, kemudian mampu menangkap dinamika kompleks serta efektif untuk sistem non-linear. Kekurangannya potensi getaran tinggi dan kurang aman untuk sistem presisi tinggi. Nah, selanjutnya kontrol PID kecepatan, integrating system. Kontrol kecepatan motor outputnya itu kecepatan atau RPM. Sistem bersifat integrasi, tanpa kontrol maka kecepatan terus berubah. Karakteristiknya tidak memiliki titik stabil alami, kemudian ada error kecil dapat menyebabkan drift, integral sangat dominan. Tujuan kontrol untuk menjaga kecepatan konstan dan juga respon cepat terhadap perubahan beban. Contoh aplikasinya pada konveyor, pompa, dan motor DC yang seperti biasanya dipraktekkan. Nanti juga ada video dari motor DC-nya gitu. Yang kedua ada kontrol PID posisi table system. Kontrol posisi ini outputnya posisi, sudut atau linear. Sistem bersifat stabil alami. Ada titik keseimbangannya. Karakteristiknya error posisi, maka kembali ke titik set point. Proporsional dan derivatif sangat penting. Kemudian integral digunakan terbatas. Tujuan kontrol untuk presisi tinggi, minim overshoot, serta stabil di posisi target. Contoh aplikasinya servo motor, CNC, dan robotik. Sebelum masuk kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan pada rekaman ini. Ini adalah rekotan saya kemarin di saat praktik tugas yang ini, video ini.
Nah, itu adalah ikutan dari praktik saya kemarin. Kesimpulannya, auto-tuning PID pada MATLAB Simulink merupakan metode efektif untuk menentukan parameter PID secara otomatis tanpa proses trial and error. Metode SandStream Superposition (NPRSB) memiliki karakteristik berbeda dalam identifikasi dinamika sistem, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kompleksitas plan. Pada pengendalian kecepatan motor DC yang bersifat integration system, tuning PID harus dilakukan dengan hati-hati karena sistem cenderung tidak stabil. Sebaliknya, pada pengendalian posisi yang merupakan stable system, respons sistem lebih mudah dikendalikan. Dalam penerapan metode auto-tuning yang tepat, sistem kendali PID dapat menghasilkan respon yang stabil, cepat, dan presisi, sehingga cocok untuk aplikasi industri dan sistem otomasi modern. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.